Oke guys, welcome back. Di sini saya mau bahas breakdown setup lagi untuk ngelanjutin thread yang ada di tanggal 23 karena yang aku bilang kemarin di video breakdown setup sebelumnya di tanggal 23 itu saya ada 3 thread ya kan. Di sini saya akan jelasin untuk thread yang kedua. Oke, langsung aja kita masuk ke chartnya. Let's go. Oke guys, di sini kita udah masuk di chartnya. Di pair Euro USD ya. Jadi di tanggal 23 Januari itu saya ada 3 trade, AUD USD, Euro USD, dan GBP USD. Di sini saya akan lanjutin untuk di pair Euro USD ya. Nanti akan saya share ketiganya ya, insya Allah kalau nggak mager ya. Ini untuk trade yang kedua. Oke, langsung aja. Seperti biasa saya melihat struktur dulu nih di H1 ya. Saya melihat strukturnya di sini dominannya bullish ya. Kalau kita lihat di sini high-nya break ya, di sini high-nya break ya. Kita beranggapan bahwa di sini dia akan pullback terlebih dahulu ya kan, sebelum dia naik ke atas untuk break high sebelumnya ya kan. Secara dari market structure kan seharusnya seperti itu ya. Dan kita pasti berekspektasi juga seperti itu ya. Mungkin kita bisa melihat di sini adanya zona, ada order block di H1 dan ada fair value gap di H1 ya kan. Ini ada fair value gap. Saya berekspektasi dia akan naik dulu ke sini, lalu dia turun ke sini dan bam, ya, dia buat breakout structure di sini, break high sebelumnya, ya. Saya berekspektasi seperti ini, tetapi di sini saya tidak mengambil area buy-nya, ya. Justru saya mengambil area sell-nya. Ya, di sini saya counter trend, ya nggak apa-apa selama kalian tahu ilmunya, kalian tahu metode dan strateginya seperti apa, ya it's okay, ya, dan juga pasti kalian trade menerima adanya resiko, ya. Bang, kalau dari video-video sebelumnya berbeda dengan yang sekarang ya. Kalau kalian pengen belajar ya belajar masuk di komunitas ya. Jangan kebanyakan nanya mulu ya. Nanya ya tapi harus belajar juga ya. Percuma nanya 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 tapi nggak ada keinginan belajar ya. Oke. Jadi kalau buat kalian yang ingin belajar, ingin mengetahui lebih dalam mengenai strategi dan metode yang saya gunakan dalam trade di industri forex, ya kalian bisa gabung di komunitas. Oke. Di sini kita langsung aja. Jadi saya berekspektasi dengan struktur yang bullish seperti ini ya. Secara normal pasti kita berekspektasi seperti ini ya. Hanya saja, ya seperti yang aku jelasin di video sebelumnya, di posisi ini di tanggal 23 itu emang saya lagi sibuk ya, lagi banyak urusan, lagi banyak kegiatan karena di tanggal 25 itu saya akan keluar kota. Jadi, ya sebisa mungkin saya mencari trade yang cepet dan simple ya. Jadi saya harus, melihat dari kondisi juga. Jadi saya trade tuh nggak, harus misalnya nih ya, strategi yang saya gunakan hanya satu misalnya. Terus tapi di kondisi itu saya nggak di kondisi-kondisi tertentu aja bisanya. Itu kan, kurang worth it ya. Kalau misalnya kita punya beberapa strategi ataupun metode ya, untuk entry-nya, kita bisa, eee, sesuaikan dengan kondisi pada saat kita, entah ya misal kita lagi kerja ya, atau kita lagi sibuk ya kan. Kita punya metode metode apa nih yang bisa kita gunakan dengan posisi seperti ini ya gitu. Jadi nggak misalnya hanya metode yang satu itu dengan posisi, wah ini benar-benar harus mantau banget lah, contoh seperti itu ya kan. Jadi kan kasihan juga nih kalau misalnya yang kerja ataupun apalah kesibukannya, jarang punya banyak waktu depan chart, pengen entry tapi nggak bisa. Nah itu kan harus ada, eee, metode yang berbeda pastinya ya. Oke, langsung aja di sini saya lihat yang awal seperti biasa, saya juga tetap harus melihat struktur dia satu ya. Adanya zona apa, ya kan, strukturnya seperti apa. Karena pasti ya seperti yang di video-video sebelumnya, saya kalau entry kan sesuai dengan arah struktur ataupun arah bias di H1 ya. Cuman yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi, entry saya di sini berbeda dari video-video sebelumnya ya. Jadi kalau buat kalian yang ingin tahu lebih dalam ya silahkan aja masuk di grup atau komunitas di Telegram. Bisa chat, kontak ada di deskripsi. Oke, di sini saya melihat di M15 ya, oke. Tadi untuk di H1 kita ekspektasinya seperti itu ya, dan juga untuk strukturnya di H1 itu dia
bullish ya, bukan bearish ya. Oke. Nah, di sini di M15 ya. Di sini kan, tanggal 23 nih Kamis ya kan, pagi nih, saya melihat di sini adanya zona, ada order block di sini, ya. Tapi kita nggak semena-mena, eee, apa ya, mau dibilang struktur udah bullish Bang, ya kan. Tapi Abang di situ posisinya kok ngambil sell, berani ada zona langsung ngambil sell, ya kan. Ya kan harus punya ilmunya dulu, kan harus ketahui dulu gitu loh. Jadi nggak asal juga saya mau entry di sini ya, tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa alasan yang tepat gitu loh. Itulah fungsinya buat kalian belajar, mengetahui, ya. Jadi saya melihat di sini adanya order block di M15, ya kan. Ya. Terus buat apa Bang zonanya Bang? Sedangkan dia bullish ya. Tapi di sini saya sell ya, karena saya berekspektasi tadi seperti yang tadi. Saya berekspektasi dia bahwa dia akan ke bawah dulu. Ya, dia akan ke bawah dulu untuk mengisi area order block ataupun ke fair value gap sebelum dia naik, ya kan. Saya berekspektasi seperti itu. Jadi saya memanfaatkan area pullback-nya. Ya, saya memanfaatkan area pullback-nya. Di sini saya berekspektasi dia naik dulu, ya kan. Pullback-nya ini ke sini, baru dia turun. Entah dia counter block ataupun ke parallel gap. Intinya TP saya sebisa mungkin sih jangan sampai juga di zona ini ya. Maksimal banget sampai di zona ini, tapi ya di sini posisinya saya nggak sampai ke zona ini ya karena posisinya juga kita lihat di sini dia counter trend dan yang saya bilang tadi kalau saya mau itu dengan posisi saya lagi sibuk ataupun saya lagi ada kerjaan, saya lagi ada job misalnya. Ya saya pasti nyari trade tuh yang simple dan buat saya nyaman gitu kan. Dan cepet, nggak lama-lama banget nunggunya gitu. Karena apalagi dengan posisi kita counter trend ya, kita mau nunggunya lama, waduh kita nggak tenang juga. Akhirnya kita buka dikit-dikit buka HP, dikit-dikit buka HP, lihat chart lagi, lihat ini gimana nih, wah udah running atau gimana nih, wah nggak tenang jadinya. Jadi kalau kita mau lagi kerja juga ya kita nggak tenang kerjanya ya kan. Nanti kerjaan yang keganggu guys. Oke, jadi saya berekspektasi bahwa dia akan naik dulu ke atas ini sebelum dia turun ya. Jadi model entry-nya di sini saya agresif entry di order block M15 ya. High-nya ada di sini. Seperti biasa stop loss saya lebihin 10 poin dari area stop loss ya. Kita lihat di sini 32 berarti 42 poin untuk stop loss-nya ya kan. Nah, TP-nya di sini saya ambil dikit aja ya, 1/3. Jadi di tanggal 23 tuh saya 3 trade tuh ya lumayan ya 9R ya kan. 3R dikali 3 trade. Masing-masing 3R gitu guys. Ya. Jadi saya ngambil hanya 3R aja, saya sampai di sini carinya. Nah, ya. Jadi area TP saya itu di sini. Area TP saya di sini. Hanya ngambil sampai di 3R aja. Nggak banyak-banyak banget ya. Nggak sampai di sini juga. Nih, karena apa ya? Kemungkinan ya kalau misalnya saya lagi nggak sibuk juga dan pengen trade-nya santai ya, kemungkinan saya bakal TP di bawah sini. Cuman ya entah di Fair Play ataupun di order block, cuman ya itu lagi balik ke tadi, saya mau trade yang simple, yang cepet, dan yang nyaman buat saya gitu, nggak kepikiran nanti, oh lagi sibuk, oh delete liat HP, buat apa gitu kita trade kayak gitu kan. Kita maunya itu yang buat kita tenang, yang buat kita nyaman ya kan. Oke, nah sini kita lihat, langsung aja saya play di sini. Nah, ya di sini dia gini ya, nanti kalian lihat ya, dia pullback-nya nggak nyampe sampai di atas. Nah, nah di sini baru saya mantau lihat, oh ternyata dia nggak pullback sampai ke atas. Ya, nih di sini saya lihat di sini dia udah break. Nih, break. Ya. Break saya kalau break seperti ini saya nggak bakal nyari zona, kecuali kalau di low time frame ya. Maybe mungkin saya bakal nyari zona yang baru, tapi kalau di sini saya nggak. Karena apa? Saya bakal berekspektasi bahwa dia akan ngebuat inducement dulu ya. Nih, seperti ini kita lihat dia break lagi di sini. Wah, saya malah seneng nih. Break ya kan? It's okay. Di sini pasti bakal jadi inducement-nya. Ya. Di sini bakal jadi inducement-nya. Sini bakal jadi inducement dulu, dia bakal naik ya kan, ngebuat yang namanya inducement baru dia akan turun ya. Dia ngambil inducement dulu baru dia turun ya. Kita udah ngekspektasi seperti itu. Karena apa? Zonanya masih di atas fresh dan juga ya saya ngespek saya harus tahu nih kapan entry saya valid dan kapan sudah tidak lagi valid. Ibaratnya gini, wah saya punya zona di sini, kira-kira masih valid nggak ya? Nah itu kita harus tahu guys, ya. Kalian harus tahu itu. Nggak mungkin kalian entry
masang sell limit atau pending order by limit, terus kalian biarin gitu aja, entah mungkin sampai seharian, 2 harian, ataupun seminggu, nggak kejemput ya kalian biarin aja sampai kejemput, ya itu nggak bisa gitu, kalian tuh harus tahu, kapan setup ini masih valid dan kapan sudah tidak lagi valid, itu kan harus ketahui ya. Nah, oke, jadi saya ngekspektasi dia bakal, ini saya hapus dulu, saya bakal ngespek dia naik ke sini, ngambil, inducement di sini, lalu dia masuk ke area order block, baru dia turun, ya. Baru dia turun entah ke fair value gap ataupun ke order block. Intinya saya mau entry saya keambil sebelum harga masuk di sini. Kalau dia udah masuk ke sini, ya saya nggak bakal ngambil entry, ya. Saya nggak bakal, maksudnya saya nggak bakal biarin pending order saya ini masih terpasang, oke. Karena yang dari H1 kita lihat, tadi kan ekspektasi kita dia akan pullback dulu, ya. Kalau kita lihat kan di sini kan adanya higher low, higher high, higher low, higher high, ya kan. Maybe dia bakal ngebuat yang namanya higher low, entah dia bakal ke sini, purple gap ataupun di order block dan di area sini, low yang di sini akan aduh, akan menjadi yang namanya inducement-nya, ya kan. Inducement-nya, dia akan ke fair value gap ataupun di order block. Karena apa? Di sini zona fresh-nya, ya. Kebiasaan dari market ya, dia bakal pullback dulu, di mana ada zona fresh dia bakal pullback di area tersebut, ya. Hanya saja saya tidak mengambil di area ini, yaitu yang saya bilang tadi, saya mau yang cepet. Karena kalau dari atas tadi saya nunggu di tanggal 23, saya nunggu pagi ya, kemungkinan entah mungkin malam baru dia masuk ke area fair value gap ataupun di order block, ataupun entah mungkin besoknya, ya kan, kita nggak tahu soalnya ini di high time frame, H1, ya kan, kita lihat struktur dari H1. Ya itu lagi, balik ke situ lagi. Saya mau yang cepat, ya jadi saya ngambil di area sell-nya. Dan itu yang saya bilang tadi, sebenarnya nggak harus untuk ditiru ya, kecuali emang kalian udah paham ilmunya, kalian udah kuasai metodenya, itulah yang saya bilang tadi, pentingnya kalian tuh untuk belajar dulu baru mencoba. Pahami dulu, belajar dulu, baru kalian mencoba. Oke, seperti ini dia bakal ngambil inducement dulu, ya kan, baru dia masuk ke order block, baru dia turun. Ya, kita ngekspektasi dia seperti itu. Oke. Jadi apa? Ya udah, pending order sell limit saya masih biarin, karena masih valid. Ya itu yang saya bilang tadi, kita harus mengetahui kapan, zona kita itu masih valid dan kapan sudah tidak lagi valid, itu sangat penting banget, ya. Oke, RR nggak bakal saya rubah, saya tetap komit di 1/3, ya. Karena di posisinya juga, dalam sehari itu ada 3 trade, ya kan. Karena ini bersamaan, hampir bersamaan jamnya, untuk yang AUD USD, GBP USD, dan Euro USD, itu jamnya hampir bersamaan ya. Kita lihat aja di sini. Dia naik, inducement diambil, nih, dia ngebuat yang namanya inducement, ya. Dan dia mengambil entry saya di sini, dia masuk ke area order block, ya. Kita lihat di sini, ini saya tarik aja garis lurus, biar kalian tahulah ini bawah ini garis apa gitu ya. Eee, Order block M15 ya. Seperti ini, dia masuk, ya sesuai apa yang kita ekspektasi di awal. Di awal pun kita juga ekspektasinya seperti itu. Hanya saja di sini berbeda, dia, lebih bagus lagi karena dia mengambil inducement, yang namanya inducement itu kalau dari teori yang saya pakai ini, metode yang saya pakai SMC ya. Saya lebih ke SMC dan ACT untuk, materi video yang saya share di YouTube, ya. Itu lebih bagus sebenarnya kalau dia ngambil inducement, tapi nggak harus juga, cuman lebih bagus jika dia ngambil inducement terlebih dahulu baru dia masuk zona, ya. Oke, ini udah masuk zona, ya, udah masuk di dalam zona, tarik garis ini, kita lihat. Oke, sebenarnya saya mau bahas dikit, ya. Pentingnya kalian mengetahui inducement dan market structureship, ya. Kalau misal di sini kalian beranggapan ini sebagai market structureship, maybe bakal kalian posisi buy di sini, ngambil posisi buy di sini, ya. Sangat menurut saya itu oke juga ya, oke. Oke tapi nggak oke, gimana ya? Karena gini, ya, emang benar dia satu bullish ya, tapi kalau kita lihat dia satu, dia ada zona fresh di sini. Ada zona fresh yang mesti dia ambil dulu sebelum dia naik, ibarat area pullback-nya, ya kan. Dan di sini pun ya bisa jadi area liquidity-nya, ya kan. Ya gitulah ya. Oke. Jadi ya, kalau kalian ngambil di sini ya menurut saya nggak beresiko, bisa aja harga bakal ngambil dulu ke bawah sini, ya kan. Ngambil dulu ke bawah sini ataupun ke order block, ya otomatis kan nggak mungkin ya, sell kalian tuh kalau kalian entry, kalian buy di sini ya kan, nggak mungkin nih kalian buy di sini, terus sell kalian di bawah sini, di bawah si order block, nggak mungkin guys, nggak mungkin. Otomatis pasti kalian di
Asal kalian di bawah sini, last low-nya di sini, di bawahnya si last low ini. Terus TP kalian misalnya 1/3 di sini, 1/3 di sini, misalnya, ya kan. Nah, ya pasti bakal kena SL, karena apa? Zona pasti bakal ke bawah, harga bakal ke bawah, ya. Kita lihat aja di sini, dia mengambil entry dan langsung running. Kita buka di DM5, ya. Nih, langsung running, setelah dia mengambil entry langsung running dan di sini dia langsung turun TP. Ini saya bilang, saya maunya yang simple, cepat, ya. Saya nggak mau yang lama, udah nunggu lama, nggak pasti gitu loh. Kalau kita lihat di sini dari dia hit sampai dia ke TP, itu hanya 1 jam 10 menit. Sangat cepat ya, sangat cepat dapatnya, ya. Karena apa? Dengan model entry yang agresif seperti ini, dengan waktu 1 jam itu sangat cepat, ya. Beda hal dengan konfirmasi entry ya, konfirmasi konfirmasi entry pasti bisa lebih cepat ya, karena main di low time frame, itu beda konsep lagi ya, guys, ya. Beda konsep lagi. Oke. Dan di sini langsung TP, tapi kita perlu lihat dulu apakah sesuai dengan apa yang kita ekspektasi di sini, ya. Kita lihat di sini, ini harga turun ya kan. Nah, dia masuk ke area fair value gap, ya. Dia masuk ke area fair value gap, nih. Satu, ya kan. Dia pullback ke area fair value gap, baru dia akan naik. Itu yang saya bilang tadi, ya. Saya pasti ngambil sell dulu. Target maksimal sampai di entah fair value gap ataupun di order block. Ya tapi saya nggak, maksudnya TP saya bukan ke situ. Selama yang saya bilang harga belum ke bawah ya, entry saya masih aman, ya, masih valid gitu, ya. Dan juga yang saya bilang tadi kalau misal kalian buy di sini, ya mungkin entry kalian hampir TP dan kena SL ya. Nih misal kalian entry di sini, SL kalian di bawah sini, ngambil error 1/3, belum nyampe 1/3 udah dihajar SL. Ya, jadi kalian tuh harus pinter juga, harus tahu harga ini mau kemana gitu kan, dia mau pullback nih high time frame, dia mau pullback, dia ke zona apa ya gitu kan. Kalian cek aja ada nggak yang fresh gitu, ya. Oke, ya, yang penting di setiap video yang saya share di sini itu pasti ilmunya ada, ya. Yang penting kalian tuh nggak malas aja. Tapi kalau kalian mau lebih maksimal pembelajarannya, mau saya private, mau saya ajarin one by one langsung by private ya. Seperti yang lainnya, saya ajarin by private satu-satu, jadi biar lebih mudah ngerti dan ajarin itu via Google Meet. Ya, gunanya apa? Biar kalian tuh lebih ngerti, bukan hanya sekedar dari video, terus PDF, ya buat apa ya kan? Buat apa kalian pelajari PDF itu? Jangan mau dibegoin kalian lah. Kalian disuruh pelajari PDF, suruh baca-baca PDF untuk ngapain, Cok, ya kan? Ini kalau misal TP saya kasih bawa ke sini ya, ya 11R ya kan. Cuman ya bagi saya 3R sudah cukup, ya. Ya kalau ditotalkan 9R ya trade saya ya, dalam sehari. Ya udah lumayan lah dengan posisi saya lagi sibuk masih bisa cuan 9R loh, ya. Oke, ini bukti trade-nya. Kapan lagi ya kan kalian trade, ya posisi kalian sibuk ya kan, kalian pengen trade, pengen ada hasil, tapi kalian nggak bisa ya mau gimana ya kan. Tapi kalau kalian tahu ilmunya pasti kalian bisa. Kalian bisa, ngatur trade kalian sendiri. "Oh saya lagi sibuk nih, oh saya trade-nya seperti ini." Ya udah. Itu yang saya bilang tadi, selama kalian ada ilmunya. Tapi kalau kalian nggak ada ilmu juga mau gimana ya kan, percuma, oke. Jadi itu aja, dari saya untuk breakdown setup di EURUSD. Yang terpenting jangan malas belajar, itu sih pesan penting dari saya, jangan malas belajar ya. Pahami ilmunya, pahami strateginya seperti apa ya. It's okay, mau cari guru itu it's okay, ya. Kalian kan pasti kalau trade kan pengen belajar. Kalau belajarnya bingung sama siapa, ya udah kalian cari guru, siapa yang bisa ngajarin kalian, cari mentor. Ya, tapi sebisa mungkin kalian tuh carinya yang bener ya. Carinya bener, jangan yang ya kalian tahu sendirilah di Indonesia ya, banyak banget oknum. Mau di industri manapun banyak banget oknumnya. Khususnya di industri forex banyak banget ya. Cuma manfaatin komisi
buka komunitas, ya embel-embel, bimbing dari nol sampai bisa, dan kenyataannya dibimbing dari nol sampai gembel, guys. Ya, udah banyak banget korbannya ya. Banyak banget nih korban-korban nih kalau setiap saya speak up seperti ini, itu pasti tiba-tiba entah lihat aja nanti setelah video ini pasti bakal ada yang chat saya di Telegram. "Iya Bang, bener Bang, saya korban dari grup ini Bang. Saya pengen belajar, saya udah nanya risetnya apa, nggak dibalas." Ya kan. Ngechat kok lama banget dibalesnya, nggak dikasih tahu apa-apa. Sekalinya muncul di grup cuma ngasih signal segala macam. Waduh banyak banget yang nge-chat saya kayak gitu tuh ya. Saya capek capek juga, cuman kasihan juga ya, tapi ya makanya saya di sini tuh kadang saya nggak capek untuk bacot ya, karena apa? Itu buat biar pikiran kalian tuh bisa kebuka gitu loh, ya. Pikiran kalian tuh bisa kebuka bahwa yang kalian lakukan itu adalah salah, ya, salah banget ya. Kamu udah tahu nih, kamu udah jalan nih, kalian hancur nih ya kan. Kalian nggak mau introspeksi diri, ya kan? Kamu nggak mau koreksi dirimu sendiri ya kan? "Wah, saya salah di mana ya?" Gitu kan. Kayaknya saya ada ngelakukan hal yang salah, ya kan koreksi salahnya di mana gitu kan. Tapi kalau kalian lanjut terus ya udah silahkan lanjut aja sampai jadi gembel, sampai harta orang tua kalian kalian jualin semua, sampai harta orang tua kalian kalian gadaikan semua buat deposit di sini ya kan. Yang kenyang apa? Mentor kalian yang kenyang ya kan, kenyang komisi dari kalian gitu aja. Ya itu dari, banyaknya orang-orang yang mengeluhkan soal itu, ya karena ya itu pilihan kalian sendiri. Kalian mau ke A ya, itu pilihan kalian, ya. Kalian mau ke B, mau berubah menjadi diri kalian yang jauh lebih baik, ya itu pilihan kalian, bagus. Tapi kalau pilihan kalian mau jadi gembel, ya udah, itu pilihan kalian. Saya di sini cuma bisa ngasih tahu doang, ya. Hanya bisa speak up seperti ini doang, biar pikiran kalian itu terbuka, ya. Ya, saya juga ngomong seperti kan ya, seperti yang saya bilang tadi, berdasarkan banyaknya orang-orang yang mengeluh soal banyaknya oknum di industri ini. Oke, ya udahlah mungkin segitu aja. Males bacot, ya kan. Dah, capek 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 capek. Oke, next video guys. Ya, ditunggu aja. Bye bye.